Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ketujuh, yaitu pertemuan terakhir sebelum UTS. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ketujuh ini yaitu terkait dengan moto gerakan pramuka. Sebelum kita membahas terkait dengan materi moto gerakan pramuka, dikarenakan ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS, maka kita akan menyampaikan terlebih dahulu persiapan-persiapan dan hal-hal yang harus diperhatikan saat teman-teman semua akan melakukan kegiatan UTS di mata kuliah Pendidikan Kepramukaan ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kegiatan UTS, perkuliahan pendidikan kepramukaan, akan dilaksanakan secara luring dengan jadwal Senin 24 Oktober 2022 pukul 13.30 sampai 15. Ruang ujian untuk kelas C akan dilaksanakan di ruang 201 dan kelas D akan dilakukan di ruang 206. Sifat ujian akan dilakukan secara tertutup atau closed book dan dikerjakan di kelas gitu ya. Sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri, memastikan semua materi-materi yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ketujuh, teman-teman semua kuasai agar saat mengerjakan soal secara tertutup, ya, closed book, itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Karena closed book, nanti segala kecurangan, segala bentuk kecurangan yang dilaporkan oleh pengawas ujian akan kami tindak lanjuti, misalkan tidak diberi nilai jika terbukti melakukan kecurangan saat melaksanakan kegiatan ujian tengah semester. Selanjutnya, apa yang akan kita UTS-kan? Soal yang akan kita UTS-kan adalah semua materi yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ini. Berikut merupakan kisi-kisi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu membahas tentang analisis kode kehormatan gerakan pramuka dengan skor 25. Kemudian soal yang kedua yaitu membahas tentang sejarah gerakan pramuka di Indonesia dengan besaran skor 25. Soal yang ketiga yaitu membahas tentang metode pembelajaran gerakan pramuka, skornya 25. Dan soal yang keempat yaitu membahas tugas pembina dalam gerakan kegiatan pramuka dengan skor 25. Sehingga pastikan teman-teman menguasai materi-materi tersebut, yaitu materi-materi yang akan di-UTS-kan. Untuk memastikan atau mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari, teman-teman nanti bisa mencermati semua bahan pemaparan yang telah kami sediakan di Sipedar. Berikut kita kupas kembali materi yang telah kita pelajari pada perkuliahan pendidikan kepramukaan ini. Pada pertemuan pertama, kita telah memaparkan apa saja materi yang perlu kita kuasai, gitu ya. Kemudian masuk ke materi pertemuan kedua, yaitu membahas tentang sejarah pramuka, dan pertemuan ketiga membahas tentang ADART. Materi untuk pertemuan 1, 2, dan 3 kemarin sudah kita kuiskan bersama saat pertemuan ke-6 luring.
Sehingga pastinya teman-teman sudah sedikit gitu ya, memastikan, memahami bagaimana, sejarah kepramukaan itu sampai ke Indonesia begitu ya, sampai, telah menguasai materi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Teman-teman semua, berdasarkan hasil, eee, review pada pertemuan 6 kemarin, dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kepramukaan itu semua tertuang dalam ADART, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, apa yang akan kita perkuat di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan peran dan tanggung jawab pembina, metode kepramukaan, kode kehormatan, dan moto gerakan pramuka, sebetulnya semua sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini. Namun, secara spesifik nanti teman-teman bisa membaca bahan-bahan pemaparan yang sudah kami sediakan di setiap pertemuannya. Nah, sekarang, mari kita kupas sedikit beberapa materi yang sudah kita sediakan di pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Kemarin kita telah mempelajari terkait dengan, ADART begitu ya. Di sana disebutkan bahwa, yang berhak menjadi, tenaga pendidik dalam kegiatan kepramukaan itu adalah, anggota pramuka dewasa, yaitu, eee, yang berumur 25 tahun ke atas, begitu ya. Nah, kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa untuk menjadi seorang pembina pramuka, itu juga harus banyak syarat gitu ya. Syarat yang harus ditempuh salah satunya yaitu harus memiliki sertifikat kursus mahir dasar. Nah, saat kita telah memiliki, sertifikat kursus mahir dasar itulah, nantinya kita berhak untuk menjadi seorang pembina. Saat kita menjadi seorang pembina, maka banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena seperti yang kemarin kita jelaskan, semua tanggung jawab dalam kegiatan kepramukaan itu dibebankan kepada pembina. Sehingga pembina ini harus bisa menjalankan peran dan tugas pembinanya secara maksimal. Untuk dapat membina dengan baik, maka seorang pembina itu harus berperan mengenal, mengerti, dan memahami yang pertama siapa yang dibina, yaitu sifat-sifat dasar dan latar belakang kehidupan peserta didik yang kita bina. Misalkan saat kita menjadi pembina pada satuan pendidikan atau satuan di gugus depan, kita harus menganalisis dulu siapa yang kita bina. Misalkan saat kita membina siaga di umur 7 sampai 10 tahun, mereka memiliki karakteristik yang, masih senang dipuji, yang masih butuh banyak perhatian, yang masih butuh banyak tauladan. Maka sebagai pembina kita harus menyesuaikan diri dengan karakteristik siapa yang kita bina. Membina dengan siaga dan penggalang pastinya juga berbeda. Bagaimana membina di kelas 1, 2, 3 dengan membina siswa atau peserta didik di kelas 4, 5, 6 itu juga disesuaikan. Kalau tadi, di siaga itu banyak harus, memuji dengan permainan, kemudian banyak tauladan yang harus disampaikan. Di penggalang juga kita harus memperhatikan seperti apa karakteristik, peserta didik penggalang atau khususnya peserta didik yang ada di kelas 4, 5, dan 6 begitu ya. Jika karakteristik peserta didik yang ada di kelas 4, 5, 6 misalkan sudah banyak rasa ingin tahunya,
sudah banyak bisa berpikir kritis, maka proses kegiatan kepramukaan ini juga disesuaikan dengan karakteristiknya, aktivitas-aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya disesuaikan yang tadi bagaimana memfasilitasi rasa ingin tahu anak-anak pada golongan penggalang. Selain bagaimana karakteristik dari siapa yang kita bina, aspek lain yang perlu diperhatikan oleh seorang pembina yaitu harus mengetahui berapa jumlah orang yang dibina dan, setelah mengetahui jumlah orang yang dibina itu, nanti kita bisa menganalisis bagaimana metode-metode yang tepat yang digunakan dalam proses kegiatan pendidikan kepramukaan ini. Misalkan jika, jumlah orang yang dibina itu banyak, maka kita perlu, pembantu asisten pembina dan kegiatan berkelompoknya lebih dibanyakan agar, proses pembelajarannya itu berjalan dengan efektif, gitu ya. Nah, ini yang kita tadi sampaikan, saat kita membina pramuka siaga, maka pastinya kita akan berbeda penanganannya jika saat kita membina, penggalang, pandega, dan level-level sesuai umurnya, gitu ya. Kalau nanti teman-teman bertugas menjadi pembina siaga di umur 7 sampai 10 tahun, itu artinya siswa yang berada di kelas 1, 2, dan 3, maka kita perlu ekstra perhatian, memberikan kesabaran lebih, lebih tekun memfasilitasi anak-anak, dan karena mereka sesuai dengan psikologi itu masuk dalam tahap konkret operasional, maka apapun yang dibelajarkan harus dicontohkan dengan hal-hal yang nyata, begitu ya, tidak abstrak begitu. Jadi dicontohkan, ada wujud nyatanya. Kemudian aspek lain yang perlu diperhatikan oleh pembina bahwa seperti yang kemarin dijelaskan, kegiatan kepramukaan ini dilakukan atas dasar Saterpapi. Masih ingatkah apa itu Saterpapi? Saterpapi adalah satuan terpisah putra dan putri. Maka saat membina, proses kegiatan antara peserta didik putra dan peserta didik putri itu harus, disendirikan dan kelompoknya putra dan putri mereka memiliki kelompok tersendiri. Bahkan biasanya, di siaga atau di gugus depan SD itu, nama-nama kelompoknya, nama-nama barungnya itu disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalkan kelompok putri, maka nama-nama kelompoknya nama-nama bunga gitu ya, melati, mawar, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok-kelompok putra biasanya nama-nama hewan, harimau, elang, dan lain sebagainya. Karena hakikat dari pendidikan kepramukaan itu adalah pembentukan karakter, maka seorang pembina itu harus bisa melakukan pembinaan yang menarik minat siswa agar untuk mengikuti pramuka mereka senang, tidak takut duluan begitu ya, agar nilai-nilai karakter, nilai-nilai watak yang akan dikembangkan dalam kegiatan kepramukaan ini dapat terimplementasi dengan baik. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, pembina pramuka juga, wajib bersikap yang pertama memiliki jiwa cinta kasih ya, memiliki kejujuran yang tinggi, keadilan, keluasan, kepantasan gitu ya, memiliki jiwa kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan kesetiakawanan. Karena apa yang akan dilakukan oleh pembina inilah yang akan dijadikan tauladan anggota-anggotanya. Maka apapun yang kita lakukan harus memberikan tauladan yang terbaik. Kembali lagi ke tujuan pendidikan pramuka, karena watak dan karakter yang akan ditumbuhkan, maka pembina pramuka juga harus memiliki perilaku yang disiplin
dan disertai inisiatif. Jadi harus bisa memiliki alternatif solusi jika di lapangan ada terjadi sesuatu. Pembina memiliki inisiatif alternatif solusi bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, gitu ya. Kemudian pembina juga harus memiliki sikap bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri, manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta yang pasti harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, apa yang kita lakukan harus betul-betul di koridor yang baik, ini ya, yang jujur dan sesuai dengan peraturan, karena apa yang akan kita lakukan semua harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana proses membina dalam pramuka? Ada 6 cara yang dapat dilakukan dalam saat kita melakukan pembinaan atau kita membina di salah satu gugus depan begitu ya. Proses yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah saat kita membina itu proses kegiatan pramuka dilakukan harus menggunakan asas learning by doing atau belajar sambil melakukan. Artinya, kepramukaan itu tidak hanya sekedar teori, tetapi apa yang dikaji dalam teori itu diimplementasikan dalam kehidupan anak-anak. Belajar mandiri itu tidak hanya sekedar menyatakan, "Kamu harus mandiri loh," tetapi learning by doing, apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai kemandirian. Maka biasanya ada aktivitas latihan memasak, itu merupakan salah satu aktivitas agar siswa bisa mandiri bagaimana memfasilitasi dirinya sendiri, khususnya saat misalkan kebutuhan untuk makan itu sendiri. Selain learning by doing, proses pendidikan kepramukaan juga harus dilakukan dengan learning by teaching, belajar sambil mengajar. Jadi, tidak hanya seorang pembina yang menjadi guru, bisa jadi dalam satu kelompok itu temannya juga bisa belajar dari teman lain. Peserta didik juga bisa mengajarkan hal-hal baik kepada teman lainnya, dan semua sumber kebaikan itu tidak hanya dari pembina, tetapi semua tim itu bisa juga memberikan contoh best practice atau bisa mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Aspek lain yang perlu kita perhatikan selain learning by doing, learning by teaching, saat kita melakukan proses pembinaan dalam pendidikan pramuka, kita juga harus mengimplementasikan learning by earning atau learning bagaimana kita mencari penghasilan. Karena hakikatnya kepramukaan itu mengajarkan anak-anak untuk kemandirian dan bagaimana mereka itu bertahan hidup. Sehingga nanti ada bisa jadi muatan-muatan yang berbasis kewirausahaan, kreativitas, misalkan kemampuan kita misal tadi masak gitu ya, misal ada masak, bisa jadi bisa diintegrasikan bagaimana makanan itu bisa menghasilkan, misalkan dijual. Kemudian keterampilan-keterampilan apa yang bisa dimiliki oleh siswa, kemudian yang bisa menghasilkan sesuatu. Misalkan membuat karya, misal membuat sapu, kemudian sapu itu dijual, membuat kolase atau karya-karya lain, kemudian dijual dan itu menghasilkan sesuatu untuk dia bisa bertahan hidup atau survive. Kemudian aspek keempat yaitu earning to life. Penghasilan yang tadi diperoleh itu diajarkan bagaimana penghasilan itu bisa untuk menghidupi. Jadi ada pembiasaan menabung, ada pembiasaan bagaimana mengelola keuangan agar mereka akan tetap bisa bertahan hidup dengan apa yang ia miliki.
Aspek ya yang kelima yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan proses pembinaan di pendidikan kepramukaan, yaitu living to serve, kehidupan untuk bekal mengabdi. Jadi tidak hanya sekedar tadi penghasilan untuk hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagaimana kita menumbuhkan kepedulian kepada anak-anak untuk mengabdi dan bermanfaat bagi orang lain. Dan terakhir, proses pendidikan pramuka juga harus mampu menjadikan anak-anak itu learning to be, belajar menjadi dirinya sendiri tanpa mengikuti orang lain dan memiliki jiwa percaya diri untuk bisa hidup dimanapun dia berada. Nah, itulah teman-teman yang harus kita perhatikan saat teman-teman semua besok menjadi pembina gitu ya. Perannya bagaimana memaksimalkan proses kegiatan pendidikan kepramukaan itu menjadi optimal. Oke, kita lanjut. Selain peran dan tugas pembina, kemarin sebetulnya sudah kita bahas juga ya saat di pertemuan ke-6 kemarin, yaitu metode-metode yang digunakan. Dan sebetulnya itu sudah disinggung ya saat kita melakukan forum diskusi di pertemuan ketiga, sudah kita singgung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu bagaimana membina pramuka gitu ya. Apa kode kehormatannya, kemarin sudah disinggung juga. Apa motonya, itu sudah kita singgung. Namun secara spesifik kita perkuat lagi metode-metode yang dapat kita gunakan saat kita membina pramuka. Tadi sudah dibahas bahwa saat kita melakukan kegiatan pembinaan kepramukaan, itu pembina memiliki peran yang sangat maksimal, yang sangat besar dalam mensukseskan pendidikan pramuka. Selain peran-peran tadi, untuk mendukung peran-peran yang ada tadi, maka pembina juga harus memiliki trik and tips gitu ya. Nah, triknya salah satunya yaitu dilakukan melalui metode-metode yang digunakan dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah, apa sih metode itu? Metode itu bisa diartikan sebagai cara bagaimana kita memberikan pendidikan watak sesuai tujuan kepramukaannya kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang sesuai dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Nah, caranya bagaimana? Itu semua sudah tertuang di ADART-nya gitu ya, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, khususnya di pasal 7 ayat 3. Di pasal 7 ayat 3 ini disebutkan bahwa metode belajar saat kita melakukan pendidikan kepramukaan itu harus menggunakan metode belajar yang interaktif dan progresif. Interaktif dan progresif ini diwujudkan melalui interaksi yang pertama pengamalan kode kehormatan. Kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran sambil melakukan. Yang ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan terbuka, dan kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, serta penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan terakhir, tadi sudah disinggung, proses metodenya harus memisahkan antara putra dan putri, atau satuan terpisah putra dan putri. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya yaitu dengan metode pengamalan kode kehormatan. Sekarang kita ingat kembali dulu, apa sih sebetulnya kode kehormatan pramuka? Gitu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010,
Khususnya pasal 6, di sana disebutkan bahwa kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral dalam pendidikan pramuka. Apa saja? Di ayat 2 dispesifikan. Kode kehormatan kepramukaan itu ada 2, yaitu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang berbunyi Satya Pramuka, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat serta menepati dasa dharma. Apa itu dasa dharma yang harus ditepati? Ada secara spesifik di ayat 5. Dasa dharma yaitu taci paparera hadi besu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika tadi disampaikan metode gerakan pramuka, metode pembelajarannya yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan, maka proses metode pembelajarannya bagaimana si pembina ini bisa mendorong anak mengamalkan apa yang tertuang pada Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Misalkan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Misalkan orang-orang penganut Islam misalkan kewajibannya adalah sholat 5 waktu. Pastikan anak didik kita mengamalkan sholat 5 waktu bagi penganut Muslim. Kemudian misalkan Kristen harus hafal doa rosario atau kewajiban terhadap Tuhan harus ke gereja setiap malam minggu. Nah, pastikan anak-anak itu mengamalkan apa yang ia yakini dalam hidupnya, dalam peribadatan-peribadatan sesuai apa yang mereka yakini. Gitu ya. Kemudian menolong sesama hidup. Pastikan mereka memiliki jiwa sosial, jiwa menolong. Itu misal diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anak dan pastikan itu diamalkan gitu ya. Misalkan bermain peran atau langsung dalam praktek kehidupan jika ada orang-orang yang membutuhkan, yuk gerakkan hati anak-anak untuk menolong. Misalkan saat ada pelatihan ini ya, contohnya ada motor mogok, mobil mogok gitu ya, kita menggerakkan jiwa anak itu menolong sesama hidup. Menolong sesama ini kan, menolong sesama hidup. Artinya sesama hidup itu semua makhluk yang hidup. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan, karena mereka sama-sama hidup. Begitu ya. Jadi mencintai lingkungan, mencintai hewan gitu ya, itu diwujudkan dalam pengamalan aktivitas kehidupan mereka, kehidupan anak-anak gitu ya. Kemudian implementasi misalkan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, memastikan mereka itu mencintai segala macam tumbuhan dan hewan dengan mengenal ya berbagai jenis dan sifat serta manfaatnya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, menghargai orang lain, mengaku saudara kepada pramuka lain, dan aktivitas-aktivitas bukti bahwa mereka mengamalkan wujud kecintaan terhadap alam dan mencintai sesama manusia dengan mewujudkan atau membuktikan kepeduliannya terhadap lingkungan. Ya. Menghormati orang lain, bagaimana menghargai pendapat, sampai kepada bagaimana memastikan bahwa mereka juga
mengamalkan apa yang dituliskan di sini. Rajin, terampil, selalu bergembira, mengamalkan sikap hemat, cermat, bersahaja, disiplin, berani, setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya sampai kepada memastikan bahwa dalam aktivitas mereka, apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan itu hal-hal positif ya. Itu tadi dari metode pertama gitu ya. Jadi metode pertama yang kita gunakan adalah metode pengamalan kegiatan pengamalan di sini ya pengamalan kode kehormatan. Kode kehormatan itu sendiri satya dan dasa dharma. Ya, ini ya tadi contoh-contohnya sudah kita integrasikan dengan kode kehormatan tadi. Selanjutnya, metode yang bisa digunakan dalam kegiatan kepramukaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat 3 yaitu metodenya belajar sambil melakukan. Misalkan aktivitasnya dibuktikan dengan kegiatan kepramukaan yang sebanyak mungkin dilakukan secara praktek gitu ya. Kemudian mengarahkan anak-anak dengan kegiatan perhatian yang kegiatan-kegiatan yang menantang, merangsang rasa ingin tahu, dan nantinya mereka bisa learning by doing tadi. Kemudian di pasal 7 ayat 3 itu juga disebutkan metode yang dapat kita gunakan itu dapat mengimplementasikan sistem berkelompok. Mengapa harus berkelompok? Karena di sistem berkelompok ini nanti peserta didik memperoleh kesempatan belajar, pasti ada pemimpin kelompok gitu ya. Nah, disitulah ada kesempatan belajar bagi peserta didik kita untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Dan bagaimana kita berperan sebagai anggota pada organisasi yang dipimpin oleh seseorang gitu ya. Bagaimana saat memimpin itu membuktikan bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana mengatur dirinya, menempatkan diri, bagaimana bekerja sama, bagaimana menjalin gotong royong dan kerukunan itu terwujud melalui sistem berkelompok. Kemudian tadi sesuai dengan pasal 7 ayat 3, selain kegiatan berkelompok, selain pengamalan kode kehormatan, metode yang dapat digunakan yaitu dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Misalkan ada jelajah alam gitu ya, kemudian yel-yel ya, membuat yel-yel, kemudian anak-anak itu diajak bagaimana berkreativitas agar mereka juga tertantang dengan hal-hal yang kekinian gitu ya. Kemudian metode lainnya yaitu diimplementasikan melalui proses pembelajaran di dalam kegiatan di alam terbuka. Harapannya kegiatan di alam terbuka ini memberikan pengalaman kepada anak-anak bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana hidup di alam terbuka dan tidak bagaimana ketergantungan antara alam, bagaimana jika tidak ada alam kita bisa hidup, itu mereka menyadari itu gitu ya. Dan dengan kegiatan berbasis alam terbuka juga harapannya bisa menumbuhkan motivasi peserta didik itu untuk menjaga lingkungan dan bisa bersahabat dengan alam itu sendiri. Kemudian metode selanjutnya yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan yaitu sistem tanda kecakapan. Ini nanti disesuaikan dengan tadi ya golongannya gitu ya. Kalau dari siaga akan naik menggalang, maka dia harus lulus tanda kecakapan umumnya gitu ya. Nanti jika sudah diuji tanda kecakapan umumnya, mereka akan memperoleh bukti tanda kecakapan khusus sampai kepada jika dia menjadi tauladan, mereka akan memiliki tanda Pramuka Garuda gitu ya.
Nah, untuk bisa naik dari siaga penggalang itu juga nanti akan dilakukan ujian-ujian SKU. Nah, ini besok ya setelah UTS kita akan mencoba latihan menguji SKU. Dan terakhir, metode yang digunakan yaitu sistem Saterpapi tadi, satuan terpisah putra dan putri. Harapannya dengan pemisahan putra dan putri ini peserta didik dijamin dan dijaga gitu ya, apa ya, bagaimana mereka berkomunikasi antara lawan jenis itu. Implementasi metode lain buat kita gunakan, yaitu kita dapat membina melalui sistem AMONG dengan mengimplementasikan Ingar Sesung Tulodo. Kita selalu memberikan tauladan yang terbaik kepada anak, seperti yang kita sampaikan tadi di peran pembina. Kemudian Ingmatyo Mangunkarso, bagaimana kita mendorong anak untuk memiliki kemampuan, kemauan dalam belajar. Dan terakhir, Tutwuri Handayani untuk memberikan arahan kemandirian kepada anak-anak. Nah, itu yang perlu diperhatikan kembali saat kita membahas terkait dengan metode gitu ya. Dan terakhir, di pertemuan ke-6 dan ke-7 kita ini membahas terkait dengan kode kehormatan dan moto gerakan pramuka. Tadi sudah disinggung bahwa kode kehormatan itu adalah satya dan jasa dharma pramuka. Sampel-sampel atau contoh-contoh bagaimana mengamalkan kode kehormatan tadi sudah dijelaskan saat membahas tentang metode ya. Terakhir yaitu membahas tentang moto gerakan pramuka. Layaknya hidup, pramuka sebagai organisasi juga memiliki moto. Moto gerakan pramuka itu sendiri adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Satya itu artinya adalah janji, Dharma adalah tingkah laku, dan bakti adalah pengabdian. Artinya, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan adalah janji tadi, dasa dan satya pramuka itu akan diwujudkan melalui perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan itulah dijadikan sebagai suatu pengabdian. Jadi kuncinya dalam aktivitas pendidikan pramuka ini adalah sebisa mungkin anak-anak itu mengamalkan apa yang tertulis di kode kehormatan, yaitu Satya dan Dharma Pramuka. Begitu teman-teman, review dari apa persiapan UTS. Selamat mempersiapkan diri. Semoga UTS teman-teman sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir, pesan kami, berikan yang terbaik untuk UTS, karena usaha pastinya tidak akan mengkhianati hasil. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.